Oke, coba deh kita semua ingat-ingat lagi. Pelajaran olahraga pas kelas 1 SD. Isinya lari-larian, lempar bola, lompat-lompat. Kelihatannya sih cuma buat seru-seruan aja kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua itu sebetulnya ada semacam cetak biru yang super terstruktur. Yang tujuannya itu jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangin. Jadi pertanyaannya, apa sih tujuan sebetulnya? Apa ini cuma cara biar kita, anak-anak kecil, capek dan nggak bikin ribet di kelas selanjutnya? Atau jangan-jangan kita sebenarnya lagi diajarin sesuatu yang fundamental banget, sesuatu yang waktu itu kita sama sekali nggak sadar? Jawabannya ternyata ada di sebuah dokumen resmi. Dan ini bukan sekedar panduan biasa loh. Ini adalah kerangka ujian yang sangat-sangat detail. Yuk kita coba intip bareng-bareng. Nah, ini dia dokumennya. Kelihatan serius banget kan? Judulnya aja udah pemetaan capaian pembelajaran asesmen sumatif. Ini dokumen asli dari sistem pendidikan di Indonesia untuk pelajaran olahraga atau PJOK yang ditujukan buat anak-anak umur 6 tahun. Jadi ini beneran serius. Yang bikin saya jujur aja kaget itu adalah strukturnya. Ada yang namanya capaian pembelajaran. Ini tujuan besarnya. Dan dipecah lagi jadi tujuan pembelajaran yang spesifik. Ini bukan daftar kegiatan biar anak-anak seneng. Ini beneran kisi-kisi ujian tengah semester. Untuk anak kelas 1, Semua ini ternyata bagian dari filosofi yang lebih besar, yaitu kurikulum merdeka. Kenapa ini penting? Karena intinya gini, kurikulum ini nggak cuma ngejar nilai, tapi benar-benar mau ngebentuk karakter. Dan ternyata, lapangan olahraga itu dianggap sebagai salah satu ruang kelas utamanya loh. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih yang sebenarnya diuji dari anak-anak umur 6 tahun ini di pelajaran olahraga? Siap-siap ya, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Total soalnya ada 30, iya benar. 30 soal. Ini bukan sekedar tes lari keliling lapangan terus dapat nilai. Ini ujian yang komprehensif. Dan coba lihat deh formatnya. 15 pilihan ganda, oke. 10 isian singkat, masih oke lah. Dan, tunggu sebentar, 5 soal esai. Saya ulangi ya, soal esai untuk ujian olahraga anak kelas 1. Nah, di titik inilah kita mulai sadar. Ini bukan lagi soal otot, tapi juga soal otak. Jadi, apa dong yang diuji kalau sampai ada soal esai segala? Tema besar pertama yang paling kelihatan dari kisi-kisi ini adalah soal keterampilan sosial. Ini bukan tentang jadi yang paling kencang larinya, tapi tentang gimana caranya main bareng sama temen. Coba kita lihat contoh soalnya, anak-anak diharapkan bisa menentukan akibat berebut giliran bermain. Ini kan bukan lagi pelajaran olahraga murni. Ini pelajaran dasar tentang hidup bareng orang lain. Mereka diajarin kalau setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Dan gak cuma tahu akibat buruknya aja, mereka juga ditantang buat cari solusi. Mereka harus bisa menjelaskan cara menentukan giliran bermain yang adil. Artinya, konsep keadilan itu jadi materi ujian resmi yang diajarkan dan diuji di lapangan. Nah, yang ini contoh bagus banget. Gimana konsep abstrak, kayak kerjasama, dihubungkan langsung ke permainan yang seru. Jadi mereka nggak cuma main estafet simpai, tapi mereka harus bisa menjelaskan kenapa kerjasama itu penting biar timnya bisa menang. Jadi intinya apa? Di kurikulum ini, fair play atau sportivitas itu bukan lagi sekedar nasihat. Itu jadi salah satu tujuan belajar yang ada nilainya di rapor. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita beralih ke tema besar kedua. Selain soal kerjasama dan keadilan, kurikulum ini juga sangat fokus pada apa yang disebut literasi fisik. Atau gampangnya, sepinter apa sih kita membaca dan paham sama tubuh kita sendiri? Tentu, ada ujian lari, jalan, dan lompat. Tapi kata kuncinya di sini bukan siapa paling cepat atau siapa paling tinggi. Penekanannya ada di frasa dengan benar dan dengan aman. Ini soal teknik, bukan cuma soal tenaga. Ini nih contoh yang pas banget. Soalnya bukan coba loncat setinggi-tingginya, tapi jelaskan cara mendarat saat lompat. Artinya, pengetahuan di balik gerakan itu dinilai sama pentingnya dengan gerakannya itu sendiri. Dan ini bukan pengetahuan yang asal-asalan loh. Siswa diharapkan ngerti langkah-langkah spesifik. Misalnya, kenapa lutut harus ditekuk pas mendarat? Ini kan dasar-dasar pencegahan cedera yang diajarkan dari kecil banget. Dan lagi-lagi, polanya sama. Penekanannya selalu ada di kata alasan. Mereka harus bisa jelasin kenapa harus pemanasan. Ini kan cara menanamkan kebiasaan hidup sehat dan pemahaman fisiologi dasar sejak usia dini. Oke, kita udah lihat detail-detailnya. Mulai dari soal esai sampai cara mendarat yang benar. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
Apa sih pelajaran sesungguhnya di balik semua permainan ini? Slide ini ngerangkum semuanya dengan baik. Mungkin kita dulu mikir olahraga ya tujuannya biar sehat dan senang-senang aja. Tapi cetak biru ini nunjukin sebuah ambisi yang jauh lebih besar, yaitu memakai olahraga sebagai alat untuk membangun karakter, komunitas, dan kecerdasan fisik. Dan inilah inti dari semuanya. Dokumen ini jadi bukti kalau olahraga bisa dirancang secara sadar untuk mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab. Pelajaran tentang gimana caranya antri main ayunan pada dasarnya adalah pelajaran tentang gimana caranya hidup bermasyarakat. Jadi kalau mau dirangkum jadi 3 poin penting, apa aja yang bisa kita ambil? Pertama, soft skill kayak kerjasama, itu ternyata bisa diajarin secara formal lewat permainan. Kedua, bagaimana kita melakukan sesuatu dengan aman, itu lebih penting dari seberapa hebat kita melakukannya. Dan yang ketiga, cara kita bermain itu ternyata dinilai sama pentingnya dengan menang atau kalah. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Cetak biru dari Indonesia ini nunjukin satu pendekatan yang sangat sadar dan terencana. Ini mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri. Ketika kita merancang cara anak-anak kita bermain, nilai-nilai apa sih yang secara sadar atau mungkin nggak sadar sedang kita tanamkan untuk kehidupan mereka di masa depan?